kami akan melaksanakan tugas dari Pak Imam Wibowo tentang melaksanakan wawancara di suatu perusahaan, dan kali ini kami berada di perusahaan, salah satu perusahaan yang ada di Karyangau yang bergerak di bidang jasa, yaitu di perusahaan PT Anugrah Diesel Mandiri Indonesia. Selanjutnya kami akan melaksanakan wawancara dari salah satu owner di perusahaan ini. Terima kasih. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Thomas. Baik, izin Pak kali berbincang-bincang tentang perusahaan di tempat ini. Silakan. Di sini kami akan memberikan 5 pertanyaan. Boleh. Yang pertama, nilai-nilai apa yang paling penting dalam menjalankan bisnis Anda? Gini, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai bisnis, berarti kita bicara namanya core business. Core business itu adalah nilai inti atau core value ya, ataupun nilai inti. Nah, dalam perusahaan PT Agni ini kita mempunyai beberapa core value yang memang harus diterapkan dalam perusahaan, terutama bagi karyawan. Yang pertama itu integritas karyawan. Ya. Mereka harus punya integritas yang tinggi. Kemudian karena ini kita bekerja di bidang alat berat, kita juga harus memperkuat yang namanya keselamatan kerja. Jadi integritas, keselamatan kerja, dan yang tidak kalah penting itu adalah profesionalisme dalam kita melakukan pelayanan kepada karyawan, kepada perusahaan, relasi kita dengan kita. Jadi kita harus punya profesionalisme, sehingga dengan core value itu diharapkan perusahaan Agni itu menjadi berkembang, dan terutama dalam alat berat ini karyawan bisa bekerja secara optimal dan kita bisa mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari kepada rekan-rekan kita, juga mempunyai komitmen yang tinggi pula kepada karyawan dan juga kepada klien kita sebagai fondasi utama kita, utama Agni. Kira-kira itu core value-nya, nilai-nilai intinya yang ada di integritas, keselamatan kerja, dan profesionalisme. Itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana Bapak membangun dan mempertahankan budaya kerja di perusahaan Bapak ini? Nah, dalam membangun dan mempertahankan budaya kerja ini, kita kan terdiri dari banyak karyawan ya, banyak suku, banyak agama, dan juga usia, ada yang tua, ada yang muda. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjalin yang namanya kerja sama tim, baik itu yang ada di Balikpapan sini dengan yang ada di lokasi, yang ada di site saya. Pertama, kerja sama tim, karena kalau sudah ada teamwork yang baik, pasti hasilnya pasti akan baik. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah disiplin. Karyawan itu diharapkan, disiplin ini bukan hanya artinya masuk pagi pulang sore, tidak, tetapi adalah bagaimana mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi datangnya pagi dan mereka bekerja sungguh-sungguh, disiplinnya, nah itu. Dan juga karena kita bekerja di bidang logik ini tentunya banyak sekali yang namanya perubahan dalam teknologi, sehingga kita juga harus mempunyai inovasi-inovasi bagi yang ada di karyawan. Nah, kami juga mengadakan yang namanya training pelatihan. Memang walaupun tidak secara langsung, tapi terutama bagi mekanik-mekanik pemula, mereka bisa belajar langsung dengan para seniornya di sini. Itu sangat menguntungkan bagi mereka dan juga bagi kita perusahaan ini, sehingga kita mempunyai tenaga kerja yang handal nantinya, begitu. Dan tentunya kita juga selalu menjalin forum komunikasi dengan rekan-rekan kita, sehingga antara Agni dengan rekanan berjalan dengan baik, dan juga di antara karyawan dan manajemen itu juga terjalin rasa memiliki rasa kebersamaan yang tinggi.
Dan tentunya yang pasti ada tanggung jawab lah di dalam individu itu terhadap keselamatan dan efisiensi kerja. Yang inilah yang sangat krusial dalam kerja di lapangan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, bagaimana Bapak memilih orang yang ingin bekerja di perusahaan ini Pak? Oke, tidak sedikit juga sih karyawan yang ingin bekerja di sini ya. Jadi yang pasti sama seperti tempat yang lain, pertama kita mencari calon pekerja, kalau saya bilang begitu ya, yang mempunyai kompetensi teknis yang bagus. Ya. Artinya tidak, karena kita kan bekerja di bidang alat berat, kita juga punya kompetensi yang bagus. Tidak asal serta-merta masuk saja, dan juga pengalaman tentunya. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bagi para fresh graduate, karena kita juga akan melatih mereka. Itu juga sebagai sumber daya perusahaan yang bagus. Tentunya juga sikap kerja positif yang harus ada dimiliki oleh setiap karyawan. Dan APMI ini menghargai mereka yang mempunyai keahlian baik itu di bidang mechanical ataupun juga dalam bidang electrical, dalam alat berat tentunya itu sangat dihargai sekali. Namun juga kita juga menilai integritas yang dimiliki oleh karyawan kita, semangat belajarnya seperti apa, kemampuan mereka seperti apa, dan bagaimana mereka apabila mereka bekerja dalam tekanan yang tinggi. Artinya kan kita kadang dikejar-kejar nih, komponen harus selesai, kita harus selesaikan dengan cepat juga. Dan juga itulah yang proses-proses rekrutmen dasar yang biasanya kita lakukan ya. Jadi selain punya wawancara pastinya ya, tapi itu ada wawancara, kompetensi teknis, kemudian pengalaman kerja, sikap positif, dan bagaimana kita bisa melihat orang ini layak dan pantas untuk bekerja di sini. Oke Pak, pertanyaan ke Bapak. Bagaimana Bapak melihat perusahaan ini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, Pak? Kalau kita bicara 5 tahun ke depan itu artinya kita bicara tentang masa depan ya. Ya, Pak. Masa depan perusahaan ini. Saat ini kita mempunyai mitra kerja yang sudah terjalin dengan baik. Seperti di lokasi kita punya mitra kerja yang baik saat ini. Selain juga yang juga 8. Nah, mitra kerja ini tentunya harus kita rangkul terus menerus supaya menciptakan mitra kerja yang strategis bagi bisnis perusahaan ini. Terus juga kita tentunya menjalin komunikasi juga kepada rekan-rekan yang lain agar mereka juga punya hubungan kerja yang baik dengan kita juga. Selain itu kita juga punya hubungan yang baik juga dengan rekan kita, vendor-vendor kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari ini semuanya, dengan kita bisa bermitra yang baik dengan rekan kita yang ada di sini, klien-klien kita, diharapkan 5-10 tahun kemudian APMI ini harapan kita bersama kita makin berkembang, makin besar, dan juga bukan hanya besar secara perusahaan, tapi bagaimana kita bisa banyak merekrut anak-anak muda bekerja, karena ini supaya APMI boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Dan juga APMI akan menjadi kalau istilahnya penyedia solusi teknologi, ya, teknologi yang produktif bagi APMI sendiri dan juga bagi rekanan kita yang berbasis saat ini sekarang masih AI ya. Nah, itu ya kira seperti itu. Dan pertanyaan terakhir Pak, yang kelima, apa strategi utama Bapak untuk mempertahankan daya saing, Pak? Daya saing ini hampir sama dengan kita berbicara tentang masa depan. Ya, artinya kalau daya saing kan pasti kan
perusahaan yang sejenis dengan ATMI ini tidak hanya satu ATMI saja, tapi ada beberapa yang lainnya. Tentunya kita juga bersaing secara sehat dengan mereka. Salah satu caranya kita melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan kita kepada rekanan kita, klien kita. Kemudian yang kedua, kita memperkuat dan meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan knowledge SDM kita, sumber daya manusia kita. Karena dengan knowledge yang semakin baik, semakin tinggi, mereka banyak mengenal alat-alat. Karena ATMI ini tidak hanya satu produk saja, tapi banyak produk. Mereka harus bisa mengerti dan mengerjakan produk yang lainnya. Dan juga harapan kita juga bisa melakukan investasi dalam hal teknologi, sehingga kita mempunyai daya saing yang tinggi dalam bisnis yang seperti ini. Kami juga terus melakukan pemeliharaan, maintenance, bagaimana kita memaintain rekanan-rekanan kita menjaga rekanan kita, jangan sampai mereka dikatakan akhirnya kecewa. Jangan sampai terjadi mereka kecewa. Kalau mereka kecewa, pesaing kita akan mengambil. Jadi kita jaga mereka baik-baik, kita maintain mereka baik-baik, sehingga kita dapatkan kontrak lagi, sehingga daya saing kita, perkembangan kita juga semakin tinggi. Kita juga mempertahankan bagaimana mempercepat apa yang namanya kita sebut supply chain ya. Supply chain bagaimana kita mempercepat. Kalau yang biasanya itu mungkin dulu kalau kita order barang dari luar negeri kita waktunya sampai 3 minggu misalnya, kita potong bisa menjadi 2 minggu. Caranya kita mencari rekanan yang terbaik sehingga mereka bisa mendatangkan 2 minggu atau 2 minggu. Kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi Baik, segitu dari wawancara kami. Terima kasih kepada Bapak Thomas atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada kami untuk mewawancarai. Oke, Baik, sama-sama. Sukses kalian ya. Nah, itu sekian dari kami kelompok 3. Kami sudah selesai melakukan wawancara di PT ATMI. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.